Bangunan karakter muslim sejati akan tampak megah dan kokoh manakala setiap insan muslim mampu mencapai puncak dari bangunan tersebut. Puncak tersebut terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dua puncak tersebut merupakan puncak karakter pribadi seorang muslim sejati sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, berikan jariah terbaik Anda untuk dakwah, sosial, dan pendidikan. Untuk berdonasi, silakan hubungi kami. Lazi Subul Salam, tebar manfaat untuk umat. Akhil muslim, bangunan karakter muslim sejati akan tampak megah dan kokoh manakala setiap insan muslim mampu mencapai puncak dari bangunan tersebut. Puncak tersebut terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan unsur puncak yang kedua adalah akhlakul karimah, kasih sayang atau rahmah. Profesor almarhum al-Maghfur Dr. Abdul Halim Mahmud dalam bukunya Manhajul Islah al-Islami fil Mujtama' memperbaiki masyarakat sesuai dengan tuntunan Islam, memaparkan kepada kita semua bagaimana dua puncak tersebut merupakan puncak karakter pribadi seorang muslim sejati sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud dengan jihad? Siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jihad? Bagaimana dan media apa saja yang ditetapkan dalam syariat Islam dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Jihad yang dimaksud adalah seluruh perjuangan dan pengorbanan seorang insan muslim untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan segenap jiwa raga, harta atau bahkan keluarganya. Oleh karena itu, jihad yang dimaksud sebagai puncak karakter pribadi muslim tidak hanya memanggul senjata berperang melawan musuh berhadap-hadapan, akan tetapi juga berjihad dengan seluruh harta kekayaan, seluruh hak milik yang dia miliki untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk berkomitmen dengan prinsip tauhid, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perintah berjihad dalam ajaran Islam tidak hanya ditujukan kepada seorang insan muslim pribadi secara individu, akan tetapi juga ditujukan kepada seluruh umat muslim. Hal ini sangat jelas ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan salah satu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Yang mana amar ma'ruf nahi munkar merupakan ciri umat terbaik, generasi terbaik dari umat manusia ini, para sahabat tentunya, dan seluruh umat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan berkomitmen dengan prinsip beriman, bertauhid atas keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian semua, generasi sahabat yang pasti dan seluruh generasi umat manusia adalah generasi terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Umat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegaskan sebagai generasi umat manusia yang terbaik. Kapan dan bagaimana? Manakala umat tersebut menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan berkomitmen dengan prinsip tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Bani Israel
pada surat Al-Maidah ayat 78 dan 79 dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Dawud, Nabi Isa bin Maryam, karena mereka telah bermaksiat. Orang-orang Bani Israel bermaksiat, durhaka, tidak mau melaksanakan perintah para nabi mereka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas dengan kemaksiatan mereka. Seperti apa mereka melampaui batas kemaksiatan, melawan dan menentang ajaran-ajaran para nabi mereka? Kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak mau saling mengingatkan, saling mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Labisa ma kanu yaf'alun, sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Demikianlah amar ma'ruf nahi munkar sebagai ajaran pertama untuk menegakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak hanya ditujukan kepada seorang individu muslim saja, tetapi seluruh umat Islam. Akhil muslim, masyarakat umat Islam ada yang diberi amanah kekuasaan sehingga mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaannya itu. Ada di antara masyarakat muslim yang diberi kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan sehingga mampu merubah kemungkaran dengan ilmu pengetahuan tersebut, dan ada sebagian masyarakat muslim yang tidak mampu merubah kemungkaran kecuali dengan mengingkarinya dengan hatinya. Demikian apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang pertama, merubah dengan tangan kekuasaan kita apabila kita mampu. Wa man lam yastati' fa bilisanihi, yang tidak mampu dengan tangan kekuasaannya maka dengan kefasihan bahasanya. Wa man lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman, dan yang tidak mampu dengan tangan kekuasaannya, tidak mampu dengan lisan bahasanya, maka dapat mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Akhil muslim, bukan berarti seorang pejabat muslim yang mampu dengan kekuasaannya, ketika tidak mampu sudah berusaha dengan kekuasaannya itu untuk merubah kemungkaran tersebut, hatinya meridhoinya atau merelakannya. Tidak. Begitu juga seorang ahli ilmu pengetahuan, ketika tidak mampu merubah kemungkaran dengan bahasanya yang fasih, tidak seyogyanya ia mengatakan atau menyerah dengan hatinya atau bahkan meridhoinya. Tidak. Seorang pejabat muslim yang memiliki kekuasaan dengan tangannya, seorang alim ulama yang memiliki kemampuan dengan bahasanya, harus tetap mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya. Akhil muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita bahwasanya setiap individu dan seluruh masyarakat muslim berkewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kemampuan masing-masing. Di antara bentuk kemungkaran yang dihadapi oleh umat manusia dan umat Islam khususnya adalah kemungkaran penjajahan, di mana sebuah wilayah muslim barangkali akan diserang oleh musuh-musuh
dengan senjata. Saat itulah tuntunan syariat jihad, berperang dengan senjata harus dikomandangkan. Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 74 hingga ayat 75 menegaskan perintah syariat berperang di jalan Allah dengan senjata. Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Hendaklah orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu terbunuh ataupun menang, sama-sama akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi kami. Firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan adab dan prinsip-prinsip berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti untuk tidak membunuh, memerangi orang-orang yang lemah seperti kaum perempuan dan anak-anak serta orang yang sudah lanjut usia yang tidak mampu menggunakan senjata. Mereka yang terus berdoa untuk diselamatkan dari orang-orang yang berbuat zalim dan berdoa untuk mendapatkan penolong dan menjadi penuntun mereka untuk berjalan sesuai dengan ketentuan dan arahan Allah Subhanahu wa taala. Akhil muslim, puncak kedua dari bangunan karakter seorang muslim adalah sifat rahmah, kasih sayang. Bagaimana Islam memandang sifat kasih sayang ini terhadap siapa dan bagaimana kita berperilaku terhadap sesama muslim dan sesama saudara umat manusia. Mari kita ikuti pembahasannya pada materi berikutnya.